Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laras Kusmawardana dengan NIM 102. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai manajemen layanan teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada PT Pegadaian. PT Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat melalui gadai. Dalam hukum gadai, peminjam wajib menyerahkan barang kepada Pegadaian sebagai jaminan. Pegadaian juga memiliki hak untuk menjual atau melakukan lelang atas barang jaminan jika telah melalui batas waktu atau jatuh tempo pembayaran. PT Pegadaian belum dapat mengetahui sejauh mana manfaat dan dampak yang diperoleh dari penerapan SI atau TI tersebut terhadap progresivitas pencapaian tujuan dikaitkan dengan pengelolaan sistem informasi. Apa yang menjadi kekurangan serta apa tawaran solusinya? Sehingga diperlukannya evaluasi terhadap manajemen layanan TI yang terjadi pada PT Pegadaian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan COVID Framework versi 5.0. PT Pegadaian adalah lembaga keuangan bukan bank yang kegiatannya memberikan kredit kepada masyarakat melalui gadai. PT Pegadaian memiliki sistem informasi under web yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun seluruh kantor pada PT Pegadaian dalam penyaluran dana publik. Namun pada bagian TI, PT Pegadaian belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi teknologi informasi yang telah diterapkan dari sistem kemajuan, mencapai tujuan serta nilai tata kelola dan manajemen teknologi informasi. COVID-5 merupakan generasi terbaru dari paduan ISACA yang membahas mengenai tata kelola dan manajemen IT. Dalam COVID-5 saat ini terbagi menjadi 5 domain yang terdiri dari 37 proses. Prinsip pada COVID-5 antara lain 1. Memenuhi kebutuhan stakeholder atau meeting stakeholder needs. 2. Melingkupi seluruh perusahaan atau covering the end-to-end. 3. Menerapkan suatu kerangka tunggal yang terintegrasi atau applying a single integrated framework. 4. Menggunakan sebuah pendekatan yang menyeluruh atau enabling a holistic approach. Dan yang kelima, pemisahan tata kelola dari manajemen atau separating governance from management. Metodologi penelitian meliputi 5 langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek dan subjek penelitian. Kedua, melakukan pengumpulan data. Ketiga, melakukan analisis penilaian capability level berdasarkan kerangka COVID-5. Keempat, membuat rekomendasi untuk menentukan seluruh potensial berdasarkan hasil analisis capability level. Dan yang kelima, menyusun kesimpulan yang berisi ringkasan tentang semua langkah-langkah yang telah dilalui dalam melakukan penelitian. Dalam pembahasan mengelola proses bisnis perusahaan, PT Pegadaian Persero telah melakukan penerapan sistem yang bernama Underweb. Sistem tersebut diharapkan mampu mengintegrasi seluruh proses bisnis yang ada pada perusahaan dengan mensinergikan proses bisnis dari masing-masing anggota Pegadaian. Dalam hal ini, pihak bertanggung jawab mendukung jalannya sistem Underweb yang mengintegrasikan sistem atau aplikasi yang dibuat sendiri oleh PT Pegadaian Persero, serta meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung penerapan sistem Underweb adalah Departemen BUMN. Dalam penerapan sistem Underweb tersebut, tidak pernah lepas dari suatu resiko. Oleh karena itu, untuk mengelola segala bentuk resiko perusahaan, Departemen BUMN dan PT Pegadaian telah menerapkan manajemen resiko berdasarkan standar kebijakan yang ditetapkan yaitu ISO 31000/2009. Standar dan kebijakan tersebut tertuang dalam dokumen kebijakan manajemen resiko, pedoman penerapan manajemen resiko, prosedur penerapan manajemen resiko, panduan penilaian penerapan manajemen resiko, dan pedoman manajemen resiko PT Pegadaian Persero. Berdasarkan hasil analisis capability level yang diperoleh dari proses pencarian data melalui website pihak PT Pegadaian Persero, didapatkan beberapa temuan sebagai berikut.
Yang pertama, adanya layanan tata kelola, perusahaan, dan manajemen risiko pada PT Pegadaian, namun belum adanya manajemen atau tim yang dibentuk secara khusus untuk mengelola segala macam risiko terkait dengan teknologi informasi. Yang kedua, pengelolaan risiko yang dilakukan oleh PT Pegadaian masih secara umum, yaitu dilakukan pada seluruh unit kerja perusahaan dan belum berfokus secara spesifik pada penerapan teknologi informasi. Yang ketiga, tidak semua risiko teknologi informasi telah didokumentasikan dan dikelola dengan baik. Dan yang keempat, dalam melakukan analisis risiko tersebut, belum disertai dengan analisis cost benefit, yaitu perkiraan frekuensi besar keuntungan dan kerugian yang berhubungan dengan penanganan setiap skenario risiko. Kesimpulan, penerapan sistem underweb berdasarkan kerangka kerja COVID-5 pada PT Pegadaian Persero, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam penerapan tingkat kapabilitas proses evaluasi direct and monitor terkait penerapan sistem underweb pada PT Pegadaian dengan hasil layanan tata kelola perusahaan dan manajemen risiko pada PT Pegadaian, namun belum adanya manajemen atau tim yang dibentuk secara khusus untuk mengelola segala macam risiko terkait dengan teknologi informasi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.